Oke, udah ya, udah bisa ya. Mau ngambil universitas apa? Mau ngambil seni yang Universitas Korean University of Art itu. Oh, keren, keren, keren. Oh, memang suka seni ya? Iya, Oh, memang di sana ada sih, kayak kelas bahasa di sana nanti kalau udah keterima kan. iya. Berarti ikutan apa dari SMA? Hmm? Ikut seksi apa gitu? Apa kalau karena kalau misalkan dari beasiswa kami contohnya kayak LPDP dan lain-lain gitu. Itu pernah lihat AMA Plus yang itu, tapi katanya masuknya 2027 kalau tahun ini daftar. Iya, biasanya gitu. Kalau tahun ini nggak langsung masuk sekarang gitu. Ya, jadi kayaknya nggak ngambil beasiswa, ada bayar sendiri gitu. Oh, iya iya. Semangat gitu ya. Saya Terus, melihat memang udah bisa sih, Faye. Tinggal lancarin aja. Yang penting basicnya dulu. Nanti di sana kan bakal terus berlatih ya. mm-mm. Harus saya. Oke deh, kalau gitu kita sekarang mulai belajar ya. Oke, Sam. Oke. Nah, sekarang kita belajar terkait sengel ya, Faye. Ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa ya ada kosakata dasar Gibbon Ovi. Nah, di sini juga ada angka sino Korea. Angka Korea itu sebenarnya ada dua ya. Ada angka sino Korea dan juga ada angka Korea asli. Pernah dengar nggak Hana Dulcet? Nah, Nah, itu adalah angka Korea asli. Nah, kalau ini angka sino Korea itu mengadopsi dari bahasa Mandarin gitu. Gitu ya. Nah, di ya. sini ada il, i, sam, sa gitu kan ya. Sampai 10 sip gitu. Nah, berarti kalau 11 itu 10-nya sip ditambah satu berarti sip il gitu ya. Ya. Terus seterusnya sip sam, sip sa, sip o terus 20 akhirnya. Eh, E-ship, Ih, sip u itu udah bisa. Berarti kalau 30, some ship, oke, 80, Starship, oke, 90, Ghost ship, oke, 100. uh, terus itu ratusan, bag. Baik, utara sale gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi untuk 100 bag. Nah, berarti kalau 1000 adalah con, Ton. hmm, man, himan, bagman, irok gitu ya. Jadi ini bakal kepake kalau misalkan VI udah di Korea, bakal kepake ini apalagi kalau terkait uang gitu ya. Kalau berbelanja dan lain-lain gitu kan ya. Perbedaan angka sino sama asli itu kapan Oh, terjadi? oke. Kalau angka sino Korea ini lebih banyak digunain gitu selain untuk mengungkapkan jumlah uang gitu kan, misalkan 1.000 won gitu kan, 5.000 won. Terus juga bisa mengungkapkan untuk misalkan nomor telepon, nomor rumah gitu kan, dan macam-macam. Sedangkan kalau kalau misalkan eh Korea asli itu terbatas gitu. Dan dia tuh digunakannya tuh untuk diikuti dengan kata jenis. Misalkan saya pesan 2 mangkok bakso. Nah, mangkok itu kan adalah suatu kata jenis. Misalkan ada 2 orang di dalam kelas. Orang itu artinya bisa sarang gitu kan. Bisa saram. Berarti saram. Nah, saram itu adalah kata jenisnya gitu. Jadi untuk Korea asli itu fungsinya itu bisa mengungkapkan untuk kata jenis gitu. Kayak gitu ya. Misalkan ada 2 ekor kucing gitu kan. Terus misalkan ada 3 ekor beruang kayak gom se mari ga gom itu beruang, itu 3. Gom Oh, kalau mari mari kalau itu artinya jumlah ya jumlah betul. pakai Korea Iya, asli. untuk jumlah ini ya kata jenis gitu. Diikuti kata jenis. Oke. Kayak gitu.
Oke. Nah, di sini ada angkanya gitu. Saya di sini mau jelaskan dulu. Di sini kan ada back. Back itu kan 100. Hmm. Nah, jadi nggak perlu ditulis satunya tuh kayak il kan. Il back. Nggak perlu langsung back aja. Nggak masalah. Nah, berarti kalau 500 artinya gimana? Oh, back. Eh, ditaruh di awal atau di akhir? Kalau Di, misalkan 500 nih, berarti oh, oh, back. oh, back. Jadi angka diikuti dengan Dengan ratusan. ya dengan itunya ya, penyebutnya back gitu. Nah, sekarang 1000. 1000 itu con. Con itu 1000 ya. Berarti kalau 2000 itu adalah Icon. cara saya gitu. Nah, berarti kalau misalkan 1500 Icon. Oh shit. itu Oh shit. nah, Oh back. Oh back. betul. 1500 berarti di sini kok 2000 kok misalkan 2500 ya tadi. Icon. Nah, berarti angkanya dulu. Ini apa angkanya tadi? I gitu. Penyebut untuk ribuan itu adalah con gitu ya. Nah, Hmm. setelah itu ada angka 5 nih. Angka 5 itu sebagai Oh, apa penyebutnya? Yaitu ratusan. Kita kita tulis dulu 5 itu O kan. Nah, lanjut kita sebutkan penyebutnya. back. Jadi posisinya sebagai ratusan berarti Oh back back. gitu ya. Jadi 2500 icon obek gitu ya. Kalau misalkan 1100 otokaci Eh, Con back. conback gitu ya. Ya, Conback con back. seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Sekarang 10.000. 10.000 itu artinya man Man. gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan 10.500 otak kecil, Eh, man. Oh back. nih cara saya man obek Man. Oh gitu back. ya. Kalau misalkan saya mau tulis eh 12.100 misalkan. Otak kecil 12.100. 12 berarti pakai yang shift I. Ah, itu enggak. Jadi kalau kalau kita berhitung itu kita mengikuti urutan. Il, I, Sam, Sa, O, Cil, Pal, Gu, Cip, Sibi, Sibil gitu. Tapi kalau untuk menjumlahkan suatu mata uang gitu kan, nominal uang, kita harus ikuti dengan penyebutnya. Nah, di sini kita lihat satu persatu 12.100 dari angka satu dulu. Nah, angka satu yang pertama dia itu posisinya sebagai puluh ribuan dan dia itu di paling depan satu. Satu itu bisa disebut il atau man aja juga nggak apa-apa. Langsung man gitu ya. Nah, kita nggak disebut 12-nya, tapi langsung ke posisinya. Nah, di situ ada angka 2 kan. Nah, angka 2 itu posisinya sebagai ribuan. Oke, kita tulis angka 2 itu bahasa Koreanya apa? I. I. Nah, setelah itu kita tulis penyebut dari ribuan itu apa? Ya, Con Chan. Gitu. Nah, lanjut kita sekarang 100. Bisa langsung back back. gitu. Berarti 12.100 itu bahasa Koreanya adalah man ichon Man. Back. 네, 잘했어요. 알겠어요? Algesaya. 네, gitu ya. Oke, next. Di sini ada 100.000. Nah, 100.000 itu adalah, Shipman. oke, dibaca siman. Kalau 300.000 berarti Sam. Shiman. samsiman. 잘했어요. samsiman. Oke, kalau Sam mau buat gini, 470.000. Otak kacau. Nah, Sashiman. Oke, Sam tulis ya di bawah. Sa, siman, Man. Chilman. cilman,
Kalau misalkan mata uangnya won, langsung aja Oh, won. Gitu ya. Berarti sashiman, shilman gitu. Nah, sorry ini sini tipe man gitu. Nah, di sini mannya ada dua ya. Di iya. sini ada 10.000, 10.000 itu 10 ribuan dalam bahasa Korea penyebut 10 ribuan itu man. Sedangkan 100 ribu itu shiman gitu kan. Di sini man yang menjadi 100 ribuan mannya dihapus. Kenapa? Karena sudah ada cil Yang nggak dihapus di awal. yang awal gitu. Kecuali misalkan seperti ini. 400.000, 500. Nah, kalau seperti ini kita tulis sa shiman. Nah, karena di sini habis 4 angka 0. Sebelah angka 0, 0 lagi. Beres. Gitu kan. Nah, di sini baru ada 500-nya. Berarti Oh, back gitu. 알겠어요? bisa. Ya. Bisa. Hmm. Oke. Nah, sekarang di sini ada 1 juta ya. Sejuta itu apa tadi? Kita Backman. Backman gitu ya. Itu 1 juta Backman. Oke, kalau misalkan 7 juta, Chill Batman. Chill Backman. Oke, kalau misalkan 5.600.000. Allback Shipman. Shipman. Allback. Oke. Allback Yuk Shipman. Gimana ulangin? Allback Obek, Yuk Shipman. yuk, Yuk Shipman. yuk, eh, yuk, sim, man. Gitu ya. Berarti 5.600.000 itu obek, yuk, Yuk. simman. Gitu ya. Oke, sekarang kita buat lagi. Kalau misalkan 5.999.900 biasanya suka ada kan kayak gitu ya. Nah, otak kacau. Allback Berarti obek, Gu. Gosip. Allback Gosip. Gu. Nggak tahu. Banyak banget. oke. Ini kan ada 5 juta ya. Oke, saya terjem 5 juta. Di sini ada angka 9. Oke. Oke. Oke, angka 9 itu posisinya sebagai apa? Ratus 9. ribuan. Oke, ratus ribuan. Kita tulis dulu. Angka 9 itu terjemahinnya apa? Itu gu. Oke, di sini ada ship. Kita tulis ship. Oke, saya kasih spasi ya biar nggak bingung. Setelah angka 9, ada lagi angka 9. Ya kan? Tulis lagi gu. Posisi 9 di situ dia sebagai puluh ribuan. Kita tulis yaitu man. Jadi di sini jangan gushipman, tapi guship aja cukup. Ship. Oke, guman. Nah, setelah angka 9 ada lagi angka 9, yaitu dia sebagai apa? Ribuan. Cuan. Ribuan. Kita tulis lagi gu. Oke, dia itu penyebutnya apa? Seribuan. Dalam bahasa Korea itu. Cuan. Oke, berarti obek, gusip, guman, gucon. Di sini kita ada lagi 9 lagi. Kita tulis lagi gu. Dia posisinya sebagai ratus. Oke, dia berarti menjadi penyebut ratus itu
back. Gu- Nah, berarti 5.999.900 dalam bahasa Koreanya adalah obek, gusit, guman, gutson, gu, back. Oke. Itu tulisnya di spasi atau enggak? Enggak, harusnya enggak ya, Oke. gitu. Ini biar apa? Biar nggak pusing aja gitu. Oke, kalau sekarang ini tadi kan kita baru jutaan, sekarang 100 jutaan. Kalau 200 juta itu berapa? Irok. I Irok. irok aja ya. Irok aja gitu. Oke. Sekarang kita terjemahkan 199. Oh, otak kacau. Irok. Gubek. Gubek. Irok. eh, Gubek. Gucon. Irok. Gubek. Guconman. Gucon. Gubeng. Gubekman. Terus ya ampun. Nih, Irok. 100 juta itu adalah Irok. irok, gitu kan. Nah, sekarang 9 sekarang 90 ditambah 9. Itu kan 100 juta kan? Nah, Oke. Berarti itu ada apa lagi? 90 9 juta berarti Gucon. 99 juta kan? Ya, Berarti ini tuh 199 juta. Sorry, 199 juta. 100 jutanya itu yaitu adalah Irok. tadi Irak. Oke, sekarang kita biar nggak bingung. 99 juta dulu. Gucon. Gu Gubekman. Berarti kalau 99 juta, John Gubekman. Gucon. Gubekman. Oke. Gucon. Gu. Gubekman. Gubekman. Gitu. Ya, Gucon. Gubekman. Nah, berarti kita gabungkan sekarang. Tadi 100 juta, berarti 199 juta. Berarti Irok. Irok, Gucon Gucon, Gubekman. Beckman, Wan Im Nita. Im Nita itu adalah Ya. gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Oke, membingungkan sekali ya untuk 100 juta. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau berarti kalau 9
Jangan 9 terus ya, bosan. 71 juta, 8, aduh, saya hampir kepencet. Aduh, hilang ya. Oh, oke. 71 juta 800 ribu. Otokaci terakhir nih. Back 100 Terus yang bon, chill. Chilton Aneh. back Chilton. Palsiman. Palsiman. Oke. Cari saya. Oke. Kayak gitu ya. Ya. Eh, ya udah kepencetnya Mas Em. Oke, sekarang tadi kan udah ya, udah latihan. Nah, coba yang ini deh, 419.738 pasti bisa. Tadi yang udah puluhan juta aja lancar ya, Faye. Faye sambil tulis juga boleh ya. Desain. Empat ratus 419.738. Yang ini aja yang tadi 400.000. Oke. Shimman. Jadi ingat aja nih penyebutnya. Desain. Baru lihat soalnya. Sok. Oke. Sam sekalian nyalain lampu dulu ya. Bentar ya.
Sudah. saya, oke, otak aja. 40만 9,738발. 오케이. 잘했어요. 41만 9,738. Oke, sekarang yang 6.857.015. 685만 7,015. Oke, 685만 7,015. Oke, 잘했어요. Gitu ya. Nah, sekarang, nah tadi kan saya baru menjelaskan sedikit ya. Kapan sih menggunakan apa namanya sinokore itu gitu. Nah ini tadi selain untuk menyatakan uang, bisa untuk lantai gitu, bisa juga untuk durasi bulan, misalkan 3 bulan. Misalkan gini nih, durasi bulan tuh kayak, Fei, sudah berapa lama belajar bahasa Korea gitu? Saya sudah 3 bulan. Berarti Sam Gewol 삼, dengan 한국어를 공부합니다. Gitu ya. Beda lagi dengan apa namanya nama-nama bulan. Kalau nama-nama bulan nah, pernah dengar Januari, Februari. 1월, 2월, 3월, Ya, berarti kalau bulan Januari Januari itu berarti Irwal. 2월. Jadi beda ya. Misalnya kalau ditanya sudah berapa lama, kita menggunakannya gewol selama 3 bulan gitu. Beda kalau mengungkapkan nama bulan gitu. Nah ini ya, tadi bisa digunakan untuk tanggal, bulan, tahun, nomor telepon, uang gitu kan, nomor urut, bon, kayak Ilbonen gitu. Ilbon, Dubon gitu kan. Sekarang nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Terus nomor urut, tingkat lantai, porsi, durasi bulan. Terus untuk berat, kayak misalkan berat badannya berapa gitu kan. Misalkan 50 gram, berarti 50 kilogram. Oke, terus sekarang ditanyain, sekarang berapa derajat? Misalkan 30 derajat, berarti 32. oke, cara saya. Selain itu juga bisa untuk meter dan lain-lain gitu. Berapa meter gitu kan. Dari A sampai B, misalkan 15 meter gitu kan. Nah, berarti bisa menggunakan bilangan Shinokora ini. Misalkan eh, jarak dari rumah Faye gitu kan ke shopping apa namanya tuh department store itu berapa meter gitu. Oh, perkiraan sekitar 15 meter gitu. Kita menggunakannya Sino Masih no. Korea gitu. Selain itu untuk nomor rumah, terus untuk menit atau detik. Misalkan jam berapa? Nah, kalau jam itu awalnya kita menggunakan Korea asli untuk jamnya. Misalkan jam 1 berarti Hanshi. Nah, untuk menit dan detiknya baru kita menggunakan Sino Forward. Korea. Gitu ya. Misalkan sekarang jam 5 lebih 30 menit. Nah, untuk setengah 1 menit itu kan 60 menit. Jadi kalau untuk setengah itu kita sebutkan 30 menit atau disebut dengan ban. Berarti kalau setengah 6 berarti O, sorry. Hana dul setnet dasot. Berarti dasot si Dasar ban. yun. Atau kita menggunakan menitnya menggunakan Sino Korea. Berarti dasot si samsip ban. Samsip bun gitu. Karena bun itu untuk menit. Untuk semester misalkan Fei sekarang semester berapa gitu kan? Semester 2 misalkan. Berarti IHAKI. Tahun ajaran keberapa, Fei? Tahun ajaran itu Tahun ajaran misalnya 2025 gitu kan. oh jadi tahun oh ya tahun ini. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita menanyakan untuk harga itu menggunakan olma ya, yo, gitu kan.
Tapi kita kan masih belajar yang apa namanya yang sopan. Sorry, apa namanya yang formal. Formal itu artinya sopan juga gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan akhirannya yang imnika gitu kan. Jadi di sini kita tanya eh berapa harga baju ini gitu kan. Berarti i osan olma imnika. Olma imnika olma itu artinya berapa. Berarti kalau ada imnika itu bentuk pertanyaan. Jadi lebih lengkapnya berapakah harga baju ini? Hmm. Oke. I itu adalah kata tunjuk i. Ada i, ge, atau so. I ini, ge itu artinya itu, zo juga itu, tapi jauh dari jangkauan kita. Nah, kalau itu dekat berarti. Dekat dengan kita. Terjangkau, eh, maksudnya tuh kita bisa pegang gitu, ini, gitu kan. Misalkan saya bilang, i, i, gitu kan. Ini apa? Kacamata, berarti i anggyongan, olma imnika. Nah, Fei, karena jauh dari Fei, Fei menyebutkannya apa? Ge. Ge anggyongan, misalkan Sam nanya, Sam kira-kira, Fei kira-kira ini harganya berapa? Ge, Berarti Fei, kalau Fei jawabnya apa? Ge. ge, Anggyongan, kacamata itu, gitu kan. Jesenggagan, menurutku, gitu kan. Kayaknya, misalkan 200.000, gitu. Nah, Fei bilangnya kalau kata tunjuknya itu jauh dari Fei itu ge. Tapi kalau misalkan benda itu jauh dari kita berdua, kita mengungkapkannya itu jo. cu. Nih, tuh, Kalau jauh dari semua orang berarti cu. jo, ya, gitu ya. Nah, ini adalah penulisan tanggal ya. Kayak untuk tahun, tahun itu sebutannya nyon, bulan wol, tanggal itu il. Oke. Nah, berarti kalau sekarang itu tanggal berapa, Fei? 6 Oktober. 6, Hmm. Tanggal dulu atau bulan dulu yang disebut? oke. Bentar, saya tulis dulu ya. Nah, berarti kalau Korea itu kebalik, tahun dulu. Nah, berarti di sini kita tulis nyon, setelah nyon, baru kita tulis wol, setelah wol, baru kita tulis il, gitu. Nah, di sini ada 2025. 2025 itu berarti i, ton, 이천 이십오. isip, o. 2025년. Oke, ichon, isip, o, non. Gitu. Bulan apa? 10. 10 itu apa? 10월. Oke, jadi untuk bulan 6 Juni dan Oktober itu kan harusnya Yukwol dan 10 itu Shibwol. Tapi untuk khusus untuk Juni dan Oktober, biopnya dihilangkan menjadi Siwol untuk pelafalannya. Dan untuk bulan Oktober bukan Shibwol tapi Siwol. 10월. Gitu ya. Nah sekarang tanggal berapa, Fai? Tanggal 6. 6 itu apa? Yukil. Gitu ya. Berarti kalau ditanya tanggal tahun berapa ini? 2025년. Betul. bulan Siwol, 10월 Yukil, 6일. Imnita. Oke, 알겠어요? 알겠어요. 잘했어요. Nah, gini ya, tadi udah dijelasin. Penulisan tanggal gitu. Jadi tahun, bulan, tanggal.
Cuma 6 sama 10 aja yang nggak dibaca. Iya, 6 10 aja itu pengecualian aja. Oke. Nah, nah di sini ada bulan Januari ya. 1 Januari 2020. 어떡하죠? 한국어로 어떡하죠? 2020, 2020년 네? 1월, 1월 1. Il kan? Berarti dibacanya Iril Imnita. 1일입니다. Iril Imnita. Harus ya. 2020년 1월 1일. Itu kan il ya. Digabungkan. Si ilnya itu dikatasin kalau untuk bacanya. Jadinya Iril Imnita. Oh, Gitu ya. jadi tetap dipakai satunya. 네, 맞습니다. 그리고 sekarang 17 Desember 2018 atau kaca 2018년 Jepannya Desember 12월 12월 17, 17일입니다. 17, 17일입니다. 잘했어요. Oke, next. Sekarang 28 Maret 1995 atau kaca 천, 1900, 1995년 네, 28, Maret, 3월 28일입니다. 네, 맞습니다. 오케이. 9195년 3월 28일입니다. 오케이, 잘했어요. Oke, next. Sekarang 30 Juni 2015 atau kaca 20, 15년 30월, bentar, bulan dulu. Bulan 네, 6월 30일, 30일입니다. oke, 잘했어요. Next. 8 September 2022. 20, 12, 2000, Desember 2022. 2010, 2022. 2000. 2022년 네, 22년 6월 8일입니다. 8월 8일임. 음, 오케이, 잘했어요. 오케이, next. 음, Nah, di sini ada kalender ya. Tanggal 4, Xiaomi saya. 그리고 tanggal 9, 언니 생일이에요. 그리고 tanggal 17, 민수 씨와 운동하다. 그리고 tanggal 20, Dian Shirel 만나다. Dan seterusnya. Gitu ya. Di sini nomor 1, saya mau kasih contoh. 언니 생일은 며칠입니까? 언니 생일은 며칠입니까? Oke, 언니 itu artinya apa? Kakak kan? Oke, 생일. 생일 ulang itu tahun ulang tahun. 며칠, tanggal berapa? tanggal 9 Februari. Oke, Nah, tanggal 9 Iwal, Februari. Berarti jawabannya gimana? Iwal, Iwal Guril입니다. Oke, atau mau lebih lengkap?
berarti 언니 생일은 언니 생일은 2월 6월 9일. 9일입니다. 잘했어요. 그리고 이번은 며칠에 민수 씨와 운동합니까? 음, 며칠. Tanggal berapa Minsu berolahraga? 17 Februari. 17? 2월, 네. 2월 17일입니다. 오케이, 잘했어요. Next, 3번은 시험은 언제입니까? 시험은 언제입니까? 2월 4일입니다. 오케이, 잘했어요. 그리고 3월 휴일에 무엇을 합니까? 음, 영화를 봐. Itu artinya apa? 영화를 보다. 보다 itu melihat, 영화 itu menonton. Jadi menonton film. Sorry, Oh, 영화 itu film, boda itu melihat atau bisa diartikan juga menonton. hmm, Jadi 영화를 boda itu artinya menonton film, gitu ya. ya. Oke, 다시 한번. 3월 6일에 무엇을 합니까? 영화를 보습니다. 영화를 봅니다. Oh, Karena apa? karena enggak, karena itu Karena adanya huruf dibuang, vokal. akhirannya Vokal. vokal. Ayo, masih ingat? Ya. Bukan semnida. Kalau semnida itu akhirannya giok. Sorry, akhirannya konsonan. Kalau vokal, kan ini nih, gini. Boda. D-nya dibuang karena bentuk dasar. Oh, kita tambahkan apa? Biam, tidak jadi bom, nita. Om, Nih, masem nita. Sekarang, Iwan si 생일파티는 언제입니까? hmm, oh, Iwan si Sam- 생일파티는 언제입니까? Samuel Oil입니다. 다시 한번. Sam, 3, Samuel 3월 Oil입니다. 5일 생일파티. 네, 생일파티입니다. 오케이. 잘했어요. 여기까지 질문이 있어요? Hmm, 아직요? Maksudnya. 아직요. 아직요? Maksudnya. Kok ini nggak bisa ya? Oke. Oke. Nah, di sini saya mau ajarin terkait Yeyo sama Iyeyo. Nah, kalau kemarin kita kan baru belajar Semnita, Biamnita, Matsemnita, Matsemnika. Nah, itu kan yang formal banget ya. Nah, sedangkan Yeyo, Iyeyo itu ini tuh tidak formal gitu. Tapi dia tetap bersifatnya sopan gitu. Oh, kalau Oke. yang ini Kalau dan semnika, nikah biemnika, terus semnida gitu, itu adalah formal dan formal, sifatnya sopan. Kalau yeyo iyeyo ini tidak formal gitu, tapi tapi sopan apa? gitu. Nah, di sini saya mau jelasin dulu. Jadi, di sini itu kapan kita menggunakan yeyo sama iyeyo, dia itu fungsinya akan menjadi
predikat sama seperti semnida dan biomnida. Nah, di itu harus dilekatkan ini pada apa? Pada verb. Lalu kita tambahkan ye, yeyo, animion, i, Iya. yeyo. Oh, sorry. Itu mah yang ayo oyo ya, sorry. Kalau yeyo, iyeyo itu, dia itu kalau formalnya itu imnida. Kita belum imnida. Kalau ayo oyo itu baru dari semnida sama biomnika. Gitu. Kalau imnida itu kan bentuk formal ya. Kayak 저는 사람입니다. Nah, sekarang kita mau menggunakan akhiran kalimat yang tidak lebih formal atau sebut semi formal gitu. Tapi sifatnya tetap sopan. Kita menjadi akhirannya yeyo atau yeyo. Nah, di sini juga sama, kita diikuti dengan apa? Noun. Lalu kita tambahkan di sini bisa yeyo ataupun i, ye, yo. Gitu. Nah, kapan menggunakan yeyo? Kapan kita menggunakan iyeyo? Itu dilihat dari akhiran hurufnya apa gitu. Gitu ya. Misalkan nama Sam Sarah nih. Saya adalah Sarah. Berarti 저는 Sarah. Di sini huruf akhirannya yaitu vokal. Kalau vokal maka kita menggunakan yang ye, yeyo. 알겠어요? 저는 사라예요. Artinya apa? Saya adalah Saya Sarah. pas. Nah, gitu ya. Jadi, Fei, kalau Imnida kan Imnida itu kaku ya, formal banget. Biasanya digunain dalam acara-acara sangat-sangat formal gitu. Jadi, untuk misalkan ke untuk sopan sehari-hari gitu, kita bisa menggunakan yang akhirannya yo-yo aja gitu. Terus misalkan nama orang yang akhirannya konsonan, misalkan Andin. 미사간 제 친구는 안딘 이, 예, 요. 오케이. 제 친구는 안딘이에요. 왜요? Karena apa? Bacimi saya nian. Karena di sini ada konsonan nian. Sedangkan kalau kalau a itu adalah vokal, berarti iyeyo. Tapi kalau konsonan kita tambahkan i, iyeyo. 저는 인도네시아 Mio. 사람이에요. 오케이, 알겠어요? Oke, saya. 네, Ini 잘했어요. pernah diajarin waktu ekskul di sekolah. Soalnya Oh, gurunya orang Korea asli, jadi yang diajarin pakai EU. yo, oke, berarti udah paham ya. Hmm. Oke, sekarang di sini ada gerim. Karena akhirannya konsonan, itu menggunakan Iya, gerim. iya, Oke, sekarang gedan. iya, Iya, yo. Sopa. iya, 잘했어요. 그리고 책장. iya, Iya, yo. Gampang ya. Oke, sekarang 시계. iya, 잘했어요. 그리고 계단은 대신 무엇입니까? 아니면 대신 뭐예요? 계단은 인도네시아 대신 뭐예요? Dalam bahasa Indonesia artinya apa tuh? Kegiatan. Tang, tangan. tangga. Oh, enggak. Bukan sih. Tangga gini sih. Terkecoh. Iya, enggak. 네. 네, 알겠어요. 오케이, 다음에 그림이에요, 계단이에요, 소파예요, 책장이에요, 시계예요. 오케이, 잘했어요. Oke. Nah, di sini misalkan saya mau nanya nih, D는 얼마예요?
D는 얼마예요? D는 이십, 얼마예요? 25만 20? 3천 원. 오, 잘했어요. 25만 5만 3천 3천. 원. 아우, 잘했어요. 오케이. 베이시 여기까지 질문이 있어요? 음, 없어요. 없어요? 진짜요? 없어요? 없어요. 오, 잘했어요. 베이시. 좋아요, 쌤 좋아요. Oke, saya 이거요. mau kasih tugas ya untuk besok. Jadi ada nanti saya kirimin deh ya angka-angkanya di WhatsApp. 쌤, Oke, 너무너무 감사합니다. 내일 만나요. 감사합니다, 쌤. 네, oke. Saya izin dulu ya. Bye-bye.